There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle and run to the darkness. Seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness. Seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. And go light your world.
Tahun ini adalah tahun yang paling berat dalam hidupku. Semenjak papaku meninggal, aku harus menggantikan peran papaku sebagai tulang punggung keluarga. 3 pekerjaan kulakukan demi menghidupi keluargaku. Mulai dari biaya sekolah 2 adikku, listrik, air, kontrakan, kebutuhan sehari-hari, dan juga obat-obatan untuk mamaku yang sakit karena stres sejak meninggalnya papa. Aku masih muda, tapi kenapa hidupku seperti ini? Aku ingin hidup seperti teman-temanku, yang bisa pergi jalan-jalan, makan yang enak, beli apapun yang aku mau tanpa harus bekerja keras seperti aku sekarang. Aku capek. Apa aku Halo, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini saya bisa video kepada kamu loh. Bagaimana luar biasa ketika saya waktu saat teduh, waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada saya mengenai kamu. Bagaimana kamu adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan. Dan dia bicara, firman itu dikatakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaanmu. Saya tidak tahu masalah kamu hari ini apa, tapi saya tahu bahwa bagaimana Tuhan sangat mengasihi kamu, bahwa Tuhan tidak pernah tidur untuk menolong anak-anaknya, dan Tuhan sangat memberkati hidupmu supaya kamu kembali kepadanya. Ini waktunya untuk kamu berubah, bukan nanti, tapi sekarang. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kamu. Ayo semangat, ayo bangkit. Bagaimana Allah begitu baik buat hidupmu saat ini. Saya percaya melalui video saya saat ini, Anda kembali untuk mengasihi Tuhan. Anda kembali untuk cinta akan Tuhan. Tetap semangat, waktunya ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati kamu. Oh ya, saya juga ucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati kamu. Tuhan mengasihi kamu. Memalingkanku pada dirimu. Kini aku pulang. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, selamat datang buat semua jemaat Tuhan di hari Natal yang indah ini. Kami mengundang untuk bangkit diri sama-sama. Kita akan berdoa saudara, untuk kita akan mulai dalam ibadah kita saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan pada siang ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami. Allah itu baik adanya. Begitu besar kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau telah lahir bagi kami. Kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa telah memberkati kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami akan bersuka cita. Kami akan berpesta Tuhan. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Kelahiran-Mu menjadi berkat buat kehidupan kami. Izin Tuhan hari ini Tuhan. Kuasa bekerja. Menyertai ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati dari awal ibadah sampai akhir ibadah berjalan dengan baik. Tuhan menyertai semua hamba-Hamba Tuhan. Yang hari ini melayani Tuhan. Pakai pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Pakai pelayanan mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan, kami juga merespon dengan baik. Bagaimana kami bisa memuliakan Tuhan, meninggikan pada hari yang Natal ini Tuhan, menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Dari awal sampai akhir ibadah, semuanya berjalan dengan baik. Tuhan menyertai buat keadaan cuaca mendukung dengan baik. Tuhan menyertai buat keadaan listrik. Tuhan menyertai buat keamanan lingkungan kami. Tuhan melindungi dan menjaganya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja menyertai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur. Yang percaya beriman sama-sama katakan amin. Silakan saudara, Tuhan memberkati. This is a morning like no other. Never again will it be here. So let's get moving, let's get going. Yeah, yeah. Don't let the daylight disappear. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. There will be no yawning. 'Cause it's a good morning. It's a good morning. A good morning. It's gonna be a very good day. 'Cause you're a good God. A good God. A good God. You are a very good God. Let us remember why we are here today. Why? We're here to sing. We are here to praise our God in heaven. So let me hear you say, yeah! He is our King and the maker of today. It's a good morning. It's a good morning. A good morning. It's gonna be a very good day. 'Cause you're a good God. A good God. A good God. You are a very good God. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. There will be no yawning. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh, dan 5 lagi adalah gadis yang bijaksana. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Wah, senangnya dapat undangan istimewa dari sang raja. Ada apa sih? Kenapa semuanya pada sibuk? Bingung deh saya. Kamu tidak dengar ya? Kan Raja Damai akan segera mengadakan pesta. Oh, begitu ya? Ayo, cepat! Kita semua harus mempersiapkan diri dan tampil sebaik mungkin di depan raja. Betul. Aku harus siap sedia bila tiba-tiba sang raja datang. Pokoknya nggak boleh ketinggalan. Tetapi karena mempelai yang mereka tunggu-tunggu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua karena kelelahan, dan mereka semua pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah seseorang berseru, Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, bersiap-siaplah, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. dan mereka semua terkejut dan terbangun dari tidur mereka. Dan 10 gadis langsung mempersiapkan diri mereka. Aduh, pelita aku tidak bisa menyala. Bagaimana ini? Pelita kita tidak bisa menyala semua. Bisakah kami meminta sedikit minyakmu? Karena pelita kami tidak bisa menyala. Maaf saudariku, minyakku tak akan cukup untuk kalian semua, kecuali kalau kalian mau beli di luar sana. Iya benar, cepatlah kalian pergi dan beli di luar sebelum mempelai datang. Lalu bergegaslah mereka keluar dan pergi untuk membeli minyak bagi mereka. Akan tetapi, waktu mereka sedang membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan pesta. Praise in the valley, praise on
semua datang menyambut mempelai laki-laki dengan bersuka cita. Sementara itu, di luar terjadi kegaduhan dan pintu sudah tertutup rapat. Tidak, tidak, tidak. Ya Tuhan, tunggu kami. Tolong, bukakan pintu bagi kami. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Tidak. Tuhan, bagaimana mungkin Engkau katakan bahwa Engkau tidak mengenal aku? Aku menghabiskan waktu untuk melayani Engkau. Bagaimana mungkin Kau datang dan tidak mengenal aku? Tuhan, bukakan pintu bagiku. Tuhan, aku rajin membaca Alkitab, Tuhan. Aku rajin berdoa, rajin berpuasa. Kenapa Tuhan tidak mengenal aku? Tuhan, Engkau tahu aku telah melayani Engkau. Dari aku kecil, bahkan aku menjaga kekudusan. Tapi kenapa Engkau tidak mengenal aku? Kenapa Tuhan? Bukakan pintu bagiku Tuhan. Oh Tuhan, aku pun demikian. Aku rajin berdoa, tetapi mengapa Kau tidak mengenal aku, Tuhan? Tuhan, setiap minggu aku bernyanyi untukmu. Aku berikan suaraku yang terbaik untukmu. Karena aku melayani anak-anak sekolah minggu. Dan sekarang Engkau tidak mengenal aku. Bukakan pintuku, Tuhan. Aku mau masuk ke dalam, Tuhan. Dan menangislah mereka dengan penuh penyesalan. Dan sia-sialah semua yang mereka perbuat selama ini. Karena semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, aku tidak mengenal engkau, karena bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak-Nya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari manapun waktu Ia akan datang. Bukan setia, bukan semua orang yang berseru
waspada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bersama-sama, mari kita bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Here we go. Tuhan kita luar biasa, amin. Terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau baik bagi kami. Cinta surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepukkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sorakan, woo! Yeah! Haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
meninggikan nama Tuhan kita. Segala bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah, datang sorak-sorak bermakmurkan kabar, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria bagi Tuhan Yesus. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Mari lambaikan tangan kita bersama. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu. Gloria. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, dan lelah menyanyi juga di hadapan-Mu. Gloria bagi Tuhan Yesus Kristus yang layak dimuliakan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersama-sama sekali lagi. In excelsis Deo. Pujian hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kasih tos kanan kiri saudara, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gloria bagi Tuhan Yesus. Come on. Mari datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Raja atas segala raja. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tangan bersama. Gloria,
Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria, sama-sama sorakan. Haleluya. Mari bersama-sama datang di hadirat-Nya. Here we go. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Lambaikan tangan bersama-sama, katakan Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami berikan kemuliaan, kami berikan pengagungan hanya bagi Engkau Yesus, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. We give you glory, we give you honor. Mari bersama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. Come on. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Bersama katakan Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap meninggikan nama Tuhan lebih kuat lagi. Haleluya. Kasih tos kanan kiri saudara sekali lagi, katakan lebih exciting. Tuhan pembelaku. Come on. Woo. Come on. Tepuk tangan sama-sama yuk. Oh, 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 oh. Perbuatanmu dalam hidupku, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Aku nyatakan, here we go. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku bukti
Yesus Tuhan Raja di pihakku. Kami bersuka cita memuliakan nama-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan Yesus. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mentinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Ku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mentinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Sama-sama sorakan. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan sorakan haleluya. 1 menit tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan kita percaya hari ini adalah hari kesempatan untuk kita boleh berikan persembahan yang terbaik di hari Natal ini. Dan biarlah persembahan kita boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Grace is enough. Grace is enough. Yesus cukup bagi kami, Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that
satisfied. To every time my soul will sing, no turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Sees me, to God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Kami membuat keputusan Tuhan untuk memuliakan nama, mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back. Not before me, the world behind me, not turning back, not turning back. Bersama-sama, ayo, Christ is enough for me. Come on. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Everything I need is in you. Everything I Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me, not turning back. I have decided. Come on. I have decided to follow Jesus, not turning back. Katakan sama-sama,
Angkat tanganmu, aku tidak akan pernah kembali. Saat Tuhan mengangkatku, saat Tuhan membawaku, aku tidak akan kembali kepada tempat yang sama. Sekali lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus, no turning back. Ku tak akan kembali Tuhan, turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. One more time. I have decided. Angkat tanganmu. I have decided to follow Jesus. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Hallelujah. Glory, Lord Jesus. Glory, Alabashiri, Alabashan. Kiri, Alabashikuri. Kiri, Lord. Karabashika, Alabashan. Kiri, the Lord. Hallelujah. Tuhan, Engkau penolong dalam kehidupan kami. Natal akan menjadi sebuah pengalaman baru dalam kehidupan kami. Natal bukan pengulangan hidup, tapi pembaharuan hidup. Kalau kami sama seperti yang lalu, tidak akan pernah terjadi Natal. Kalau kami mau bawa hidup kami berubah, memperbaiki apa yang Tuhan sudah percayakan, maka kami akan lebih giat lagi dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, buka hati kami. Dalam 30 menit ini kami akan buka hati kami dengan firman-Mu. Biar pesan itu sampai di hati kami, mengubah cara berpikir kami. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Kami serahkan semua waktu, kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sepakat yang percaya, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Dari pagi tempat ini penuh. Ibadah kedua juga penuh. Wah, ini luar biasa. Saya mau supaya kita juga mengalami Kristus dengan nyata secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Gembala Sidang dan semua pengurus mengucapkan selamat hari Natal. Dan Natal akan membawa sebuah gairah baru dalam kehidupan kita. Amin. Bilang sama-sama gairah baru. Natal harus membawa sebuah gairah. Karena kalau Natal sama dengan tadi saya katakan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti Anda tidak mengalami Natal. Natal itu adalah satu perubahan. Perubahan bukan hanya pola pikir kita. Tapi sikap, karakter kita ada lebih meningkat. Mungkin dia dulu kita biasa-biasa, saat ini kita harus lebih excited lagi, kita lebih strong ya, kita lebih semangat lagi. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, kisah seorang yang bernama Nokseng ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Garo, India tepatnya. Orang ini adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Satu saat ada kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi bahwa India melarang orang percaya kepada Yesus. Tetapi Nokseng tidak ragu dengan keputusan dia. Nokseng tetap bertahan dengan iman percaya kepada dia, kepada Tuhan. Sebab dia tahu pada waktu dia ingin mendapatkan penyelamatan daripada Tuhan. Pada waktu dia ingin mengambil keputusan mengikut Tuhan. Itu dengan jerih payah yang tidak mudah. Masakan ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada benteng-benteng yang menguji kehidupan dia. Apakah saya harus mundur? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus menjadi nokseng-nokseng muda yang mau belajar untuk tetap bertahan. Bilang sama-sama bertahan. Bertahan dengan keadaan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada janji-janji hidup akan selalu manis. Tidak ada yang namanya tidak akan ada badai. Tidak ada yang namanya jalan tanpa ada bebatuan.
Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji langit akan selalu berwarna biru. Dan tidak pernah yang adanya katakan selalu panas atau selalu hujan. Tapi Tuhan berikan keindahan dalam kehidupan kita untuk kita tetap melihat kuasanya Tuhan. Dia bikin apa saja yang kadang-kadang kita terlalu kecil di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bisa bikin yang terlalu besar buat kehidupanmu. Amin. Dan hari ini saya percaya tema kita bicara no turning back. Ini bicara tentang bagaimana kita tetap bertahan dengan keputusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita gak pernah berpikir bahwa selalu terjadi ada masa-masa yang selalu manis terjadi dalam kehidupan kita, tadi saya katakan. Tapi kita harus mengalami juga supaya kita melihat kuasa Tuhan teruji di dalam kehidupan saudara dan saya. 3 hal sebelum saya sampaikan, ada hal yang perlu saudara ketahui kalau saudara ingin setia kepada Tuhan. Yang pertama, setia itu perlu ketaatan. Kalau saudara setia tanpa ada ketaatan, sama saja kita cuma omong-omong. Kita perlu ketaatan. Setia kepada Tuhan perlu ketaatan. Ketaatan dalam membaca Alkitab, ketaatan dalam berdoa, ketaatan dalam ibadah. Tanpa semua ketaatan itu dimiliki oleh seseorang, kita akan gugur di tengah jalan. Berapa banyak orang-orang yang begitu setia, tetapi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada sebuah tantangan dalam kehidupan dia, kita tinggal tunggu waktu. Sebentar saja dia akan turun lagi dan dia akan mundur. Bahkan dia akan gugur, saudara. Maka firman Tuhan sendiri katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang awal akan menjadi yang akhir. Keputusan kita waktu mengikut Tuhan, perlu kesetiaan kita dinilai dengan ketaatan kita juga. Yang kedua, kesetiaan itu perlu pengorbanan. Pasti kalau kita ingin setia tanpa ada pengorbanan, semua pasti sudah berkorban hari ini. Berkorban waktu, berkorban segala-galanya, perasaan, karakter, semuanya. Kita sedang mengalami bagaimana saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya bisa berkata, saya minta maaf walaupun kesalahan itu bukan saya yang lakukan. Kesalahan itu bukan saya yang perbuat. Bagaimana kita bisa katakan dalam Matius 5, katakan apabila engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila minta orang berjalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Apabila ada yang minta baju, berikanlah jubahmu. Hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi kekristenan itu memang setia itu perlu pengorbanan. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau mengikut Tuhan tanpa ada pengorbanan, kita hanya setia-setia saja, ini akan menjadi hasil yang sama saja kita gak akan menerima favor ataupun kenikmatan dari karunia-Nya Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setia itu perlu ujian. Semua orang yang setia itu perlu diuji. Betulkah dia mengasihi Tuhan? Apakah jangan-jangan dia hanya bermain di luar saja, dia setia tapi dia tidak mau melihat betul gak dia mengasihi Tuhan? Simon Petrus pernah bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan juga tanya sama Simon Petrus. Petrus, Simon, apakah engkau betul mengasihi aku? Petrus bilang apa? Betul Tuhan, saya mengasihimu. Dan bukan sekali, bukan 2 kali. Tapi 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus pada saat itu. Sampai terakhir Petrus nangis. Namun apa yang terjadi? Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Maka saya katakan, setia itu perlu diuji. Apakah kita memang hanya sekedar setia berbicara saja? Ujianlah yang bisa mempertunjukkan, ujianlah yang bisa melihat, menampilkan betulkah kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan lupa, Paskah bukan cuma Natal yang paling penting, tapi Paskah Natal orang Kristen bikin apa? Orang Kristen berbuat apa? Ingat, jumlah orang Kristen di Indonesia hanya 7,4%, artinya hanya 20-23 juta. Padahal kekristenan sudah ditemukan di tahun abad ke-16. Ya, abad ke-16 ke abad 2024 itu hampir 4 abad, 400 tahun. Apakah perkembangan kita hanya seperti itu? Dengan jumlah manusia hampir 250 juta jiwa di Indonesia saat ini. Ini terlalu slow saya katakan. Dan inilah kita dipanggil untuk kita datang. Amin. Kita dipanggil untuk kita bergerak. Kita dipanggil untuk memenangkan. Dimenangkan untuk memenangkan. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Ditolong untuk menolong. Diberkati untuk memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Tuhan menopang dengan tangan sendiri. Karena dia tahu keputusan yang sudah kita ambil waktu mengikuti Tuhan, dia tahu akan ada masalah, akan ada persoalan. Ketika ada kehidupan pasti ada kematian. Ketika ada kebangkitan pasti ada kenaikan. Semuanya itu terjadi dengan tanpa kita sadari. Ada berita baik, ada berita tidak baik.
Dan ada hamba Tuhan, ada hamba setan. Semuanya itu kita akan melihat. Tetapi satu hal yang boleh kita tanamkan adalah penyertaan dan pengiringan Tuhan, atau saya katakan providensia Tuhan kepada kehidupan seseorang, itu penjagaannya A sampai Z, saudara. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu bukan sekedar saat engkau sedang hidup saja. Pada saat engkau sedang ada masalah, saat engkau sedang ada di dalam trouble, semua yang sedang kita hadapi, kita cuma mengandalkan Tuhan, betul nggak? Siapa yang dalam hidupnya selama ini 1 tahun tidak mengandalkan Tuhan? Pasti semua mengandalkan Tuhan. 2024, berapa banyak orang bilang, oh ini tahun tahun mati. Jangan bikin apa-apa di tahun 2024. Semua yang kita usahakan pasti gagal. Boleh saja kata orang seperti itu. Tapi ketika anak Tuhan bersama dengan Yesus, semua jalannya berhasil. Semua jalannya jadi mudah. Apakah saudara pernah mengalami pada saat saudara ikut Tuhan sampai saudara gak makan sampai hari ini? Ketika 2024 dikatakan tahun yang sulit dan susah sehingga saudara harus hutang pinjam sampai gak punya uang sama sekali. Enggak. 1 Korintus 10:13 bilang apa? Pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi. Sungguhnya Tuhan kasih kita jalan keluar. Tuhan baik. Dia bukan menguji kita lalu membiarkan kita. Dia menguji kita, dia pelihara kita, dia jagain kita. Nah, oleh karena itu jangan balik kepada hal yang lama. Kita manusia-manusia yang sudah diselamatkan, jangan balik kepada kegagalan. 800 tahun sejak zaman dari Nabi Yesaya sudah disampaikan berita tentang penyelamatan ini. Walaupun di tahun ke-400 sejak zaman Raja Zedekia itu sempat dijegal. Manusia justru malah terhindar daripada Allah. Bahkan mereka terputus hubungan dengan Allah. Mungkin ada kabar-kabar bilang, Yesaya jangan-jangan ini nubuatannya bohong. Padahal nubuatan Yesaya akan ada penyelamat, sang juru selamat. Yesus namanya, Immanuel namanya. Lahir dari seorang perempuan perawan muda. Tetapi apa yang terjadi pada waktu zaman Raja Zedekia terjadi gejolak yang hebat. Semua mereka malah bukan mencari Tuhan. Ada patung disembah patung, ada batu disembah batu, ada hutan disembah hutan, ada matahari disembah matahari, ada gua disembah gua. Semua dilakukan. Mungkin kadang-kadang kita bilang ini benar nggak? 800 tahun Tuhan bicara ada penyelamatan. Tapi baru di tengah saja tiba-tiba sudah terjadi kudeta besar. Allah nggak ngomong sama manusia. Tapi lagi-lagi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Disitulah Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Maka dikatakan Lukas 1:37 bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Orang boleh ngomong apa tentang hidupmu 2024. Ternyata 2025 engkau masih nyaman. Amin. 6-7 hari lagi kita akan lewati 2024. Saya percaya engkau akan tampil jadi pemenang-pemenang. Yang amin cuma sini. Engkau akan tampil menjadi pemenang-pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Klik berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Konsekuensi untuk setiap fase di dalam kehidupan kita yang akan mengantarkan kita untuk menerima sebuah janji Tuhan. Dan semua pasti waktu kita mau membuat sesuatu, konsekuensi dari hasilnya pasti akan kita terima. Entah itu positif atau negatif. Segala usaha pasti ada resiko. Bilang kiri kanan, ada resiko. Orang Kristen gak gampang jadi orang Kristen, saudara. Waktu zaman Raja Nero, saudara, semuanya dibinasakan. Waktu ada Paulus pada saat itu juga pembinasaan. Hari ini pembinasaan kita apa? Yang dibinasakan adalah karakter. Yang dibinasakan hari ini adalah sikap sifat orang-orang Kristen. Bukan lagi aniaya secara berdarah-darah. Dulu orang dianiaya, di resikonya adalah kematian. Tapi kita adalah penyangkalan. Ini lebih berbahaya, saudara. Kematian selesai tinggal mati. Tapi kalau penyangkalan itu bisa turun-temurun kepada yang lain. Karakter saudara mengenal kepada Tuhan, tapi hidupnya masih konyol. Saudara karakter mengenal kepada Tuhan, tipu muslihat atau tipu-tipuan masih saudara lakukan. Karakter mengenal kepada Tuhan, tetapi saling menjatuhkan, saling julid, saling menghancurkan kehidupan orang lain terjadi. Ini lebih bahaya. Maka orang bilang apa? Lidah itu tidak, kalau bertulang, karakter itu lebih bahaya. Kalau orang mati langsung selesai. Tapi kalau pembunuhan karakter, melihat orang Kristen kayak gitu, bukan satu yang gagal. Ada puluhan orang-orang Kristen yang lain yang tadi mau percaya gak jadi percaya. Dengar baik, kabar yang tidak boleh sudah lupakan. 85% orang Kristen baru itu karena lihat orang Kristen lama loh. 85% orang Kristen baru karena lihat orang Kristen lama.
Maka kita dikatakan surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Semua sikap hidup kita itu dilihat orang. Lu gak bener ngajarin gue bener, sorry ya. Gitu pasti. Lu bener dulu baru ngajarin gue. Maka saya bilang pembunuhan hidup itu lebih mudah, mati selesai. Tapi kalau pembunuhan karakter semua rusak. Hanya gara-gara dia rasa titik rusak susu. Ngapain tahu susu di sebelah enggak? Ini artinya kita kacau. Kekristenan seringkali dibunuh oleh karakter orang Kristen yang tidak bertobat. Karakter Kristen yang mungkin masih lepe-lepe dalam kehidupan saat ini. Maka seringkali dikatakan jangan memandang manusia, saudara. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lagi-lagi manusia bisa meruntuhkan manusia. Oleh karena itu, kehebatan iblis hari ini jangan sampai dia jauh lebih hebat daripada saudara. Kita anak-anak Tuhan. Segala sesuatu keputusan untuk mengikuti Tuhan yang namanya risiko itu selalu ada. Amin. Tuhan gak pernah janji waktu engkau percaya sama Tuhan pasti kaya. Enggak. Tuhan juga gak bilang kalau kamu percaya sama Tuhan kamu gak akan pernah sakit. Enggak. Elisa pernah sakit saudara. Bahkan Elisa mati loh karena sakit. Jadi jangan saudara berpikir bahwa orang Kristen gak boleh sakit. Sakit gak apa-apa. Yang penting imannya tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tubuh ini kan semua akan ditinggalkan. Tubuh kita semua akan ditinggalkan. Kita kembali kepada yang berasal dari roh, kembali kepada roh. Dan berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Dan saudara ini empunya kepunyaan Tuhan. Pasti Tuhan akan jaga siang malam buat hidup saudara. Amin. Bangsa Israel siang dikasih tiang awan. Malam hari dikasih tiang api. Mereka saja dipelihara Tuhan, apalagi saudara. Hari ini menang, konsekuensi siap hadapi. Bilang sama-sama, konsekuensi siap hadapi. Amin. Jadi bukan Natalnya tapi pasca Natal. Kita harus bikin sesuatu. Klik berikutnya. Nah kalau kita lihat orang olahragawan ya atlet semuanya. Nggak ada tuh latihan setengah-setengah. Mereka betul-betul latihan dengan sungguh-sungguh. Saya punya sahabat, punya teman itu perenang saudara. Karena dia jago berenang sehingga dia dari Indonesia dikirim ke Amerika. Sekarang dia sekolah di Amerika gratis. Karena dia jago berenang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setiap pagi jam 3 kita masih tidur. Dia di Senayan sudah latihan berenang saudara. Jam 3 dia sudah subuh-subuh berenang saudara. Kita masih ngapain jam 3? Layak gak dia ke Amerika dapat beasiswa? Layak. Kenapa? Karena perjuangan. Saya cuma kasih tahu. Perjuangan kita kalau mau berhasil bukan stuck, bukannya berhenti. Tapi lanjut, bilang lanjut. Masalah gini, kita gak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung bersarang di kepala kita. Tangan kita cuma 2, kita gak bisa tutup mulut orang yang ngomongin kita. Tangan kita cuma 2, kita gak bisa jagain orang gak ngomongin tentang kita. Gak apa-apa. Kita bisa berdoa kok sama Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengampuni orang yang ngomongin kita. Capek saudara kalau ngelayanin hidup ini. Saudara gak jalan-jalan. Maka demi jalan saudara menjadi lebih baik. Saudara bilang apa? Anjing menggonggong, kabila berlalu. Ya, kita gak usah pusing dengan omongan orang. Yang penting hidupmu benar di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Maka saudara-saudara ini saatnya. Jangan dengar kata orang. Jangan hidup karena kata orang. Percayalah kalau engkau hidup benar Tuhan yang jagai kamu. Amin. Kalau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang pelihara hidupmu. Kita gak bisa mengandalkan manusia. Kita gak bisa tungguin manusia. Ya lihat olahragawan, dia berjalan aja. Orang bilang apa, ngapain mau jadi apa. Ternyata teman saya anaknya hari ini di Amerika. Sekolah, makan, tinggal, tidur semuanya gratis. Hasil apa? Hasil yang dia kerjakan. Untuk olahraga aja berhasil, apalagi untuk iman rohani kita pada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Klik. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa pentingnya. Jadi untuk jadi olahraga aja dia harus disiplin apalagi keselamatan. Jadi Pak Yoel jemaatnya banyak tapi datangnya aplusan. Nah loh. Jemaatnya banyak tapi datangnya aplusan. Minggu ini datang, minggu depan enggak. Di sini udah enggak ada. Amin. Amin. Bilang di sini enggak ada. Haleluya. Kalau kita mau jaga keselamatan kita, ya kita harus on fire. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Taat itu disingkat TAAT, tidak ada alasan. Tidak, mau gak mau sesibuk apapun, Tuhan harus menjadi number one. 2024 engkau kurang antusias dengan Tuhan, kamu kurang greget sama Tuhan. 2025 kita berubah. Kita harus berubah, kita percaya. Kita bisa tampil beda kok. Sekarang pertanyaan mau apa enggak, itu aja. Betul gak? Kalau sudah lihat 3 hal yang harus stabil rohani kita nih. Kalau saudara mau stabil, ingat yang pertama, jangan pernah menjadi lelah.
kau bisa bela-belain kalau kerja nggak kerja tuh kayaknya rasanya nggak enak. Kenapa kalau ke gereja nggak kayak gitu? Mudah-mudahan perasaan itu harus sama. Ke gereja dan kerja memang beda-beda tipis saudara. Tapi beda. Kerja hanya keselamatan di dunia. Tapi ke gereja keselamatan di surga. Amin, cuma 3 masuk surga langsung. Kerja sama gereja itu beda tipis. Kadang-kadang kita kalau kerja itu kita bisa mati-matian all out. Tapi kalau ke gereja itu kayak simpatisan gitu. Boleh datang boleh enggak. Ini jemaat yang di Bogor, di sini enggak ada ya. Jadi saya cuma berupaya, ayolah. Jangan pernah menjadi lelah. Kalau ikuti daging itu apa? Lemah. Tapi ikutlah keinginan roh yang membawa kita semangat datang kepada Tuhan. Amin. Daging itu lemah. Kalau mau ditanya mau ke gereja enggak. Saudara tahu tadi 3:30 waktu saya mulai doa pagi. Saya bilang hujan. Tuhan kayaknya harus beriman lagi nih. Waktu sorenya malamnya saya pernah bilang, malam tuh saya pulang sama istri saya. Saya bilang, Mam, hujan nih. Saya berdoa sama Tuhan. Karena istri saya kalau masuk rumah pasti kebasahan. Karena gak sulit untuk ambil payung ya. Saya berdoa, Tuhan kasihan buat istri saya. Dia mau masuk ke pintu rumah, hujan. Turunkan hujan itu, stop dulu sebentar. Gak stop saudara. Giliran saya taruh mobil, saya keluar. Gak hujan saudara. Istri saya bilang, wah ini beneran ya. Sampai saya kunci pintu, tutup. Hujan gede lagi saudara. Saya cuma bilang apa? Hari ini bukan masalah hoki dan hoki tidak hoki. Cuma saya bilang apa? Penyertaan Tuhan itu gak bisa di cover sama orang lain saudara. Dia tahu siapa dan dia mengenal siapa yang suka memuji Tuhan. Dia mengenal siapa yang selalu datang kepada dia, memohon kepada dia. Dan Tuhan gak pernah salah alamat. Bilang kiri kanan, Tuhan gak salah alamat. Kita yang harus bergerak saudara. Saya ingat waktu kemarin sekolah minggu bikin acara, nanti ditayangkan saudara. Dia panggil semua warga-warga di sini, total hampir 130, 50 dan 70 ya, 120-an. 120-an orang datang kemari, kita kasih makan, kita kasih hadiah, kita kasih sembako, kita kasih apa semuanya itu. Ya cuma gak kasih gereja aja. Kita kasih itu semua mereka, mainan semua di depan itu luar biasa. Jam 7 pagi, jam 8, jam 9, jam setengah 10. Hujan saudara, waktu saya mau berangkat saya mau bilang sama anak-anak, kamu punya iman, doa. Saya jalan pasti hujan berhenti. Ternyata bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah. Anak kecil melihat kabar, anak kecil melihat pekerjaan Tuhan. Mereka dua bilang, Tuhan Yesus baik. Kenapa kok mereka bisa melihat kejadian yang seperti itu? Kita yang setiap hari mengalami dan mengalami. Kenapa kita mesti gak stabil? Kenapa kita selalu menjadi lelah? Kenapa kita, saya bilang apa? Yang namanya mengasihi, mencintai itu harus ada pengorbanan. Masa saudara pacaran gak mau traktir makan sih? Cuma ngobrol aja tiap hari, capek ngobrol terus. Saya di sini pacarannya diapelinnya cuma ngobrol, ada? Halo? Gak pernah dikasih makan, gak pernah dikasih minum, ada di sini? Hah? Halo? Gak pernah dibawain apa-apa gitu? Pacarnya datang gak bawa apa-apa? Putusin saudara, masih muda ya udah pelit. Gimana udah gede? Gimana udah gede? Gimana nanti udah jadi? Ya masih pacaran aja pelit. Ya pasti saya pikir ya itu mah yang di Bogor lagi, di sini mah gak ada semuanya ya. Saya percaya saudara, karena perlu pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar, harus diapelin. Ya minimal ditanya lah udah makan apa belum. Maka kalau lagi pacaran jadi gendut. Kenapa? Karena ditanyanya makan, betul. Yang ketiga, ada perasaan gagal yang membuat kita tersesat. Hati-hati. Kadang-kadang kita seringkali gak stabil. Kenapa? Kita selalu tertuduh. Jangan. Ya, kita gak akan pernah bisa melarang apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadikan kalau kita ada kerikil-kerikil di jalan kita, ada batu-batu di sekitar yang kita akan jalani, apakah saudara berhenti? Enggak dong, lewati, betul gak? Ada debu, ada batu, ada kerikil yang ada di depan jalanmu. Apakah engkau berhenti? Enggak, engkau cuma lewati. Sama kehidupan ini, kita gak bisa melarang batu-batu itu tersingkir. Tapi kita lewati itu semuanya. Kita gak bisa sembunyi, kita lewati semuanya. Pasti langkah-langkah saudara akan langkah-langkah penuh kemenangan. Jadi jangan bahas salah sedikit, terlalu cengeng gitu. Orang-orang Kristen itu terlalu cengeng. Terlalu takut begitu. Jangan takut saudara. Lewati semuanya dengan kemenangan. Tuhan ada bersamaku. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan ada bersamaku. Matius 11:28 bilang apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Mari semua letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan sama dengan pelepasan saudara.
lega, lepas. Saya percaya Tuhan yang Anda sembah Tuhan yang sama. Sebagaimana bangsa Israel dulu mengalami ketika dia berjalan di laut terberau. Kekhawatiran, ketakutan. Bayangin saudara berjalan di kiri kanan itu air laut, ikan lompat-lompat. Ini kalau airnya gabung, aduh meot ini. Sama perasaan itu terjadi dalam hidupmu hari ini. Engkau selalu takut dengan keadaan yang akan terjadi. Seolah-olah Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Tuhan bisa bikin lakukan sesuatu, ya. Tuhan bisa bikin lakukan sesuatu yang kadang-kadang gak ada yang kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, engkau akan ketahui apa yang gak pernah engkau lihat. Gak pernah dengar, engkau akan menjadi orang hebat. Bahkan gak pernah timbul dalam hati kalau engkau bisa punya ini dan itu. Tuhan bisa sediakan kok. Tuhan punya cara yang kadang-kadang gak habis pikir kita untuk Dia lakukan. Cuma Tuhan bilang apa? Dekat dengan Tuhan. Klik. Melihat keadaan, melihat situasi zaman ini. Kita lihat berubah terus menerus. Kasih dan anugerah Tuhan yang besar itu yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dunia boleh berlalu, tapi kasih Tuhan gak pernah berlalu. No turning back. Terus jangan balik. Tetap bertahan. Percaya waktu engkau bertahan, itulah yang membuat Tuhan menjadi sayang sama kita. Ya, kalau tadi Abraham bawa Ishak, kemudian ngelihat Ishak gak jadi dibunuh, itu gak terjadi miracle Tuhan. Pada waktu Yusuf tidak mau mengambil Maria, pasangannya untuk dinikahkan pada saat itu, mempermalukan Maria, meninggalkan Maria, gak akan terjadi Yesus. Semua selalu ada resiko, semua selalu ada konsekuensinya. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah berubah janjinya buat saudara dan saya. Amin. Kita lihat Imamat 26 ayat 18 katakan sama-sama 1, 2, 3 menjelaskan bahwa jika manusia tidak, tuh dengerin, tidak mendengar Allah akan hukum. Jadi kenapa kita harus ke gereja? Gereja itu remind kita, saudara, remind, diingetin. Jangan lupa Tuhan, setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebenarnya itu pelajaran yang gak harus diulang-ulang. Tapi kenapa terus-menerus dilakukan? Karena banyak orang yang sering ngebantah, saudara. Tuhan udah bilang Yohanes 14:6, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Nobody person come to God. Gak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi apakah itu berhasil? Enggak. Tuhan udah bilang dia jalan, tapi tetap aja orang cari jalan lain. Ada batu sembah batu, ya paranormal jalan terus, paranormal nggak berhasil, parabol semua mereka datang kepada mereka. Tapi dengar baik, hanya Yesus satu jalan yang membawa kita ke keselamatan dan penyelamatan. Itu kekal adanya. Klik. Saudara lihat, apakah dunia baik hari ini? Dunia nggak lagi baik-baik, saudara. Ini saya ambil kumulatifnya itu turun, saudara. Bahkan cenderung bukan stabil. Ini membuat dunia ini mengkhawatirkan. Apakah kita cicing wae? Apakah kita diam aja? Udahlah, man-man loy, atau tintin loy. Dah, kita gak usah pusing lah. Biar kita punya urusan-urusan kita lah. Enggak. Orang Kristen harus terlibat. Orang Kristen harus ada di dalamnya. Kita ditentukan Tuhan ada hari ini. Menyambut Natal untuk membawa sebuah perubahan. Amin. Maka saya bilang pasca Natal itu penting. Pak Yoel, keuntungan apa sih kalau saya tetap bertahan nih? Pasti. Ya, klik. Nah ini pesan saya. Yuk baca sama-sama. 1, apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Ini engkau pegang saja. Tahun 2025 saya percaya. Tuhan buat engkau naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Terjadi. Tepuk tangannya cuma segitu. Lebih lagi. Haleluya. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertahan Pak Yoel? Klik. Yang pertama kita akan dapatkan upah. Tuhan tuh gak gratisan kasih kita. Dia selalu kasih upah. Dia ingat, dia kasih reward. Siapapun yang melakukan, siapapun yang mengerjakan, reward Tuhan itu mendampingi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan. Jika kamu mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang bapak bila anaknya minta roti dikasihnya batu ataupun ular? Apabila dia minta ikan dikasihnya ular ataupun kalajengking? Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Selalu caranya Allah begitu, ada upah.
Apa dikatakan Matius 19 ayat 29? 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, hidup yang kekal. Hidup kekal, lagi-lagi saya sampaikan, hidup yang pernah Allah berikan, itu akan dikembalikan kepada kita. Tidak sakit, tidak mati, tidak menderita, tidak kerja, semuanya. Harusnya manusia seperti itu. Apa yang membuat manusia jadi lelah, capek, kekurangan, sakit? Karena dosa. Makanya Allah mau beresin dosa, Allah benci dosa. Tapi Allah sayang dengan umat berdosa. Maka oleh karena itu kita tepat sekali datang kepada Dia. Ayo mau dapat upah, tetap bertahan. Amin. Kalau kamu kerja nggak masuk-masuk, mana dapat upah? Kalau kamu kerja malas-malas, mana dapat upah? Kalau kamu kerjanya nggak sungguh-sungguh, mana dapat naik gaji? Kalau kita sungguh-sungguh kerjanya, benar-benar kerjanya, percaya jerih payahmu nggak sia-sia. Bilang kiri kanan, jerih payahmu nggak sia-sia. Yang kedua, ada janji Tuhan. Janji Tuhan hanya diberikan kepada pribadi-pribadi yang setia. Nah saudara-saudara sudah menjadi orang yang setia kepada Tuhan, maka janji itu akan diberikan. Saya nggak mungkin kasih janji kepada orang yang tidak suka tepati janji. Saya hanya bisa beri kepada orang-orang yang bisa dijanjikan. Ada orang-orang yang selalu melakukan janji itu dengan tepat. Dan janji Tuhan itu janji yang luar biasa. Apa yang dikatakan? Yakobus 1 ayat 12, 1, 2, 3. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Amin. Inilah letak kita di mana kita tempatkan benar-benar. Tuhan, untuk saya bertahan. Yang terakhir, kenapa saya harus bertahan? Supaya hidupmu akan menjadi cermin bagi orang lain. Hidup kita jangan jadi spion yang hanya ngeliatin kesalahan orang lain, yang hanya liatin orang lain. Jadi ini cermin. Ini aku Tuhan. Bahwa Tuhan akan terlihat, maka saya bilang memuliakan Tuhan bukan nyanyi dengan full band. Memuliakan Tuhan bukan kita nyanyi dengan puji-pujian, dengan tari-tarian, dengan tepuk tangan. Bukan. Memuliakan Tuhan adalah menghadirkan Kristus di dalam kehidupanmu. Baik karakter, baik tingkah laku, sikap, perkataan. Itulah yang namanya memuliakan Tuhan. Banyak orang memuliakan Tuhan dipikir nyanyi. Memuliakan Tuhan berarti menyembah kepada Tuhan. Enggak, tapi menghadirkan Kristus nyata dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu bisa menjadi cerminan Kristus. Ingat, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3:16 katakan demikian. Jadi jelas buat kita, Natal harus membawa perubahan. Cuma 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya teriak. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pemain musik saya undang. 1 Petrus 2 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladanan bagimu. Supaya. Jadi kita nggak ada yang dibuat Tuhan pengangguran. Bilang kiri kanan, kamu bukan pengangguran. Maka orang bilang gini, saya bingung ke gereja tiap minggu. Mau ngapain? Dia nggak tahu jejak Tuhan, dia udah belum jalanin loh. Banyak orang bilang ke gereja tuh malas nyanyi, pujian, firman Tuhan, pulang ya. Padahal kita harus ikuti jejak Tuhan. Amin. Saudara mau ikut jejaknya Tuhan? Amin. Saudara mau ikut apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Amin. Mau lagi ke gerejanya aplusan? Enggak. Ya. Saudara akan tetap setia apapun yang terjadi. Bilang kiri kanan, apapun yang terjadi. Hujan? Berangkat, puji Tuhan. Enggak hujan? Berangkat. Sakit panu? Berangkat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Klik berikutnya. Untuk memulai sesuatu dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang saya temukan tidak bersedia untuk komit. Tidak berani untuk komit. Sehingga mereka sama sekali tidak pernah memulai ataupun mendapatkannya. Sehingga saudara dapat membayangkan seberapa banyak potensi dan kesempatan yang terbuang. Karena tidak adanya komitmen untuk berani memulainya. No turning back. Kita berani memulainya saat ini. Bilang, katakan, saya berani memulai hari ini.
2025 saya akan mengambil keputusan saya mengasihi, mencintai Yesus apapun, bahkan melebihi hidup saya, melebihi hidup yang Tuhan berikan. Saya akan tetap setia. Amin. Kita yang lagu Jejakmu Tuhan. Tundukkan kepala semuanya. Kasih Tuhan melimpah. Tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan hari ini. Sering ku tak mengerti. Yes. Jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Bagai di belantara yang gelap. Oh haleluya. Bagai keributannya. Yes. Namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jalan-jalanmu Engkau terpanggil karena engkau terpilih. Engkau terpilih karena Tuhan mengasihimu. Kalau Tuhan tidak mengasihimu, Dia akan tidak pernah memilih engkau. Bersyukur kalau saya masih dalam sisa hidup ini, Tuhan bisa pilih untuk melakukan jejaknya Tuhan. Saya terpilih untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Oh Jesus, angkat tanganmu, katakan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. saya tertarik untuk mendoakan Bapak Ibu. Kalau tadi pagi cukup banyak mereka yang mau didoakan. Saya percaya hari ini panggilan Kristus juga sama. Yang mau serius dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang selama ini lari dari panggilan Tuhan. Atau engkau sedang mengalami problem dalam kehidupan. Coba Tuhan bilang apa? Mari datang kepada aku. Hai yang letih lesu, yang beban berat, aku datang memberikan kakau kelegaan. Saya undang saudara untuk maju ke depan. Yang saudara mau didoakan secara khusus. Nanti hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Silakan saudara maju, ambil langkah, ambil langkah. Jangan saudara lihat kiri kanan, saudara langsung Tuhan hari ini Natal akan menjadi kado terindah. Ketika saya datang kepada engkau, ketika saya menghampiri engkau, miracle mujizat Tuhan harus terjadi. Silakan saudara maju. Saya mau berdoa secara khusus buat Bapak Ibu semuanya. Silakan. Siapapun yang hari ini secara khusus mau didoakan, maju ke depan. Oh haleluya. Mari maju ke depan. Ambil langkahmu, ambil langkahmu. Tuhan akan pulihkan dalam hidupmu. Tuhan akan pulihkan dalam hidupmu. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang dilema hari ini, mari datang, mari datang. Jangan takut. Ambil langkahmu. Tuhan perkenankan dalam hidupmu. Haleluya. Oh Jesus, mari silakan saudara. Oh Tuhan, Dia panggil saudara. Dia beri kekuatan buat saudara. Dia beri penghiburan buat saudara. Oh Jesus, mari, siapa lagi? Siapa lagi? Saya minta hamba Tuhan. Mari berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Jesus. Aku mengalami bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puas dan kuatkan tangan kasih Tuhan. Pemeliharaan akan Tuhan. Engkau yang tidak maju, engkau boleh angkat tangan. Kau sama-sama yang sedang ada dalam persoalan hidup. Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan hafal dengan apa yang sedang kau hadapi. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini. Ya Tuhan, aku mengasihimu lebih dari segala-galanya. Haleluya. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, menapi karya. Serahkan diri, menapi karya. Serahkan diri, menapi karya-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita akan memasuki sesi candlelight. Mari persiapkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sementara singer menyanyikan lagu dengan lemah lembut, kami mengundang yang terhormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria beserta dengan Ibu Uni untuk boleh maju ke depan. Kami juga mengundang Bapak Pendeta Samuel SR beserta sebagai badan pengurus gereja, dan kami juga mengundang Bapak Pendeta Charles Iman sebagai koordinator ibadah pertama untuk boleh maju ke depan. Kami mengundang Bapak Pendeta Michael Joy selaku koordinator ibadah yang ketiga untuk boleh maju ke depan. Kami mengundang Saudari Yoselni selaku ketua sekolah minggu boleh maju ke depan. Dan kami mengundang Ibu Cynthia Brenda selaku ketua CYM untuk boleh maju ke depan. Kami mengundang Ibu Nori selaku ketua wanita, kaum wanita boleh maju ke depan. Kami mengundang Bapak Suhardi selaku ketua kaum pria boleh maju ke depan. Kami mengundang Ibu Yani selaku ketua Praise and Worship boleh maju ke depan. Dan kami juga mengundang Bapak Clement selalu ketua musik untuk boleh maju ke depan. Kami mengundang Ibu Yana selaku ketua tamborin untuk boleh maju ke depan. Kami mengundang Ibu Krisni selaku ketua besuk untuk boleh maju ke depan. Dan kami juga mengundang Ibu Erni selaku ketua diakonia untuk boleh maju ke depan. Selamat manusia, ada datang di dunia, Kristus anak
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh dinyalakan handphonenya, untuk flashnya boleh dinyalakan. Alam kudus. Jemaat Tuhan dimohon untuk menyalakan flash di handphonenya. Bintangmu gemerlap. Gemerlap. Juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika lampu ini menyala, ada kesatuan. Kalau di depan saya adalah sebuah batang lilin, saudara lihat batang lilin ini bergabung dengan sumbunya. Lalu ada apinya. Mereka bersama-sama berkorban, melakukan suatu tindakan untuk memberi. Kalau tidak, lampu ini tidak akan pernah menyala. Sama seperti senter yang saudara sedang pegang atau lampu flash yang saudara pegang. Saat saudara biarkan lampu itu tidak menyala, tidak ada cahaya yang keluar. Kita harus berani untuk mengeluarkan HP kita, lalu kita dorong untuk ke arah lampu yang menyala. Jadi ada usaha yang kita kerjakan. Tuhan, lagi-lagi saya sampaikan, tidak diberikan sebagai seorang yang pengangguran. Tuhan suruh kita kerja. Tuhan suruh kita lakukan. Lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Supaya kehidupan kita serta mata untuk menjadi kemurahan bagi nama Tuhan. Ada amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Di waktu kesempatan yang Tuhan izinkan ini sangat berharga. Sayang untuk kami sia-siakan. Kami pegang, kami pertahankan. Percaya kami kepadamu ya Tuhan. Agar lampu dan lilin ini tetap menyala, harus mengambil risiko. Kami harus bekerja. Kami melakukan sebuah tindakan. Dan kami menyeluruh sepakat untuk bisa menyalakan lampu ini karena kami mau. Karena kami mau mengerjakannya. Pekerjaan Tuhan pun sama di tempat ini. Kalau kita mau sama-sama bergandengan tangan, sekali lagi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Mu. Agar kami tetap ingat ada upah, ada ganjaran, ada bayaran yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang sungguh-sungguh kepada Dia. Selamat Natal Bapa di surga. Selamat Natal Tuhan Yesus. Selamat Natal Allah Roh Kudus. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya, mari katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Silahkan untuk Bapak Gembala beserta dengan para hamba-hamba Tuhan boleh kembali ke kursi. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satukan hati, sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa melalui gembala kami Tuhan. Dan terima kasih untuk renungan Natal. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau boleh menguduskan setiap rupiah, setiap persembahan yang akan kami memberikan di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita memberikan persembahan, Bapak Ibu saya rindu untuk menyaksikan satu lagu pujian yang saya tulis bersama dengan teman-teman di Connect Worship dengan judul Terhubung. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu lagunya? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jadi lagu Terhubung itu sebenarnya kita sudah tulis sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sebelum dirilis dinyanyikan oleh Yesua Abraham, kita sudah sempat bikin rekaman tapi masih rekaman yang mentah ya. Itu aslinya ada di, saya dokumentasikan atau saya simpan di channel YouTube saya, Anders Worship, atau di
TikTok Pastor Andres Mardanus. Nah, yang sekarang ini adalah hasil dari kolaborasi kita dengan Yesua Abraham. Nah, waktu dirilis dinyanyikan oleh Yesua Abraham mungkin belum terlalu terdengar ya, belum terlalu viral, tetapi termasuk juga ketika di cover oleh Om Frankie Siombing. Nah, puji nama Tuhan, sekitar 6 bulan yang lalu kita berkolaborasi dengan Om Sidney Mohede dan Kak Anggi Marito. Puji nama Tuhan, sekarang di channel YouTube sudah ada sekitar 5,1 juta viewers. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, lagu itu saya juga nggak menyangka kalau lagunya viral dan menjadi berkat buat banyak orang, dinyanyikan di banyak gereja di seluruh Indonesia, di cover oleh beberapa artis rohani. Nah, kerinduan kita para penulis lagu waktu itu sebenarnya kita ingin setiap jemaat yang mendengarkan atau menyanyikan lagu itu mereka menghidupi ya dari lagu tersebut bahwa kita selalu intim dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya hafal lagunya tetapi menghidupi dan kita boleh sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jesus, yeah. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, oh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, Jesus, ku ingin mengenal-Mu.
terhubung denganmu, mengenal rencana-Mu Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Oke, silakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara di acara Natal yang kedua saat ini. Demikian juga rekan-rekan yang menyaksikan live streaming. Tuhan Yesus memberkati Anda. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur buat rangkaian acara Natal di saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Awal, pertengahan, hingga akhir acara Natal yang kedua di gereja kami, Tuhan memberkati. Terima kasih buat gembala kami yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanannya, penggembalaannya, dan dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati. Istri, anak-anaknya pun juga Tuhan memberkati. Terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana saat ini Tuhan berikan cuaca yang cerah. Ini semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan mendengar apa yang kami doakan selama ini. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu buat rekan-rekan kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Juga Tuhan memberkati, dan kami pulang tidak dengan tangan hampa, namun penuh berkat kasih kemurahan Tuhan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Damai di hati kami karena Engkau lahir di kehidupan kami. Demikian juga biarlah damai nyata di negeri ini. Biarlah anak-anak Tuhan yang merayakan hari kelahiran-Mu atau Natal mendapatkan sukacita serta dukungan dari masyarakat sekitar, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi tinggalkan ruangan ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Kita orang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan buru-buru pulang.